Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK VIW Al-Huda. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan matematika, yaitu terkait tentang pembahasan statistik untuk kelas 12 SMK, yaitu ukuran pemusatan data. Nanti kita akan mempelajari mean, median, dan modus. Tapi sebelumnya kita akan lebih tahu lebih dalam terkait tentang kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar 3.6 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menentukan mean, median, modus, data tunggal, dan data kelompok. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Sebelumnya ada pengantar terlebih dahulu. Dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan, bisa disebut dengan mean, kemudian median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Lanjut, ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan diuraikan. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean, kemudian yang B adalah modus, dan yang C adalah median. Selanjutnya terkait tentang rata-rata hitung. Yang pertama, rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Bisa dirumuskan, bisa dilihat X1 ditambah dengan X2 sampai dengan Xn dibagi dengan N, di mana rata-rata Xn itu adalah banyaknya data. Kemudian rata-rata hitung data tunggal. Contohnya, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut 7, 5, 8, 6, 9, 7. Maka rata-ratanya data tersebut itu dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Setelah dijumlahkan menghasilkan 42 dibagi dengan banyaknya data yaitu 6, maka akan mendapatkan nilai 7. Jadi rata-rata hitungnya adalah 7. Kemudian ada rata-rata hitung data berbobot. Contohnya, tentukan rata-rata dari rangkaian data dari tabel, yaitu nilainya 3, frekuensinya 2, 6, frekuensinya 3, 7, frekuensinya 1, 9, frekuensinya 4. Maka untuk menentukan rata-ratanya, jadi nilai tersebut itu dikalikan dengan masing-masing frekuensi. 3 kali 2 sama dengan 6, 6 kali 3 sama dengan 18, 7 kali 1 sama dengan 7, 9 kali 4 sama dengan 36. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama dengan 67 dibagi dengan banyaknya frekuensi. Maka didapat rata-ratanya adalah 6,7. Lanjut, rata-rata hitung data berkelompok. Ada tabel. Sebagai contoh, kita akan menentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi dengan kelas interval 20 sampai dengan 29 itu frekuensinya 4, 30 sampai dengan 39 frekuensinya 7, dan seterusnya sampai dengan frekuensi 80 sampai dengan 89 frekuensinya 2 dengan jumlah frekuensi sama dengan 50. Kemudian dari sini yang pertama, langkah-langkah yang kita ambil yaitu kita menentukan nilai tengah. Nilai tengah itu didapat dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Yaitu di sini misalkan pada interval yang pertama itu batas bawahnya 20, batas atasnya adalah 29, maka 20 ditambah 29 dibagi dengan 2 didapat 24,5. Kemudian untuk yang kelas berikutnya itu juga sama, 30 ditambah dengan 39 maka didapat 34,5. Atau dengan cara lain, yaitu untuk penambahan nilai tengah setiap kelas berikutnya itu ditambahkan dengan panjang kelas. Misalnya 20 sampai dengan 29 itu memiliki panjang kelas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi panjang kelasnya ada 10. 34 tambah 10 44,5 tambah 10 54,5
tambah 10 64,5. Ini mungkin cara lebih efektif dibandingkan dengan batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi dengan 2. Setelah ditentukan nilai tengahnya, maka kita kalikan frekuensi pada setiap kelas dengan nilai tengah juga pada setiap kelas. 4 dikalikan 24,5 sama dengan 98, 7 dikalikan 34,5 sama dengan 241,5, dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir yaitu 2 dikalikan dengan 84,5 169. Kemudian hasil daripada frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, semuanya itu dijumlahkan, didapat 2695, kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi yaitu 50, maka didapat rata-ratanya adalah 53,9. Kemudian ada cara yang kedua menggunakan rata-rata sementara atau metode shortcut, di mana rata-rata hitung yang diasumsikan itu sesuai dengan rumus yang ada pada slide ya, yaitu bisa dibaca sendiri. Tahapannya secara sembarang menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-rata. Kemudian yang kedua, menentukan penyimpangan nomor interval kelas dari interval kelas di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Kemudian yang ketiga, menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Catatan, sebenarnya rata-rata sementara dapat memilih dari titik tengah atau XI yang mana saja. Artinya dalam contoh di atas boleh kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Namun untuk mengurangi angka yang besar-besar dianjurkan memilih titik tengah XI yang tertinggi frekuensinya yaitu 12.